Memang kemudian Kementerian Agama ini sudah cukup cerdas dan bahkan sangat cerdas. Dari awal mulai tahun 2020-an ya, Ya. itu mulai moderasi itu mulai digalakan. Generasi yang selanjutnya itu menjadi generasi yang betul-betul menjadi generasi yang moderat. Persoalan yang kemudian terbesar itu justru malah ada di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, pada siang hari ini edisi Jumat 23 Februari 2024. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi. Sahabat Sukma Hati, podcast Kementerian Agama Kabupaten Magelang. Hari ini kita akan berbicara ngobrol ringan tapi berdaging ya. Ringan tapi daging semua. Ya. Bahwa dalam konteks aplikasi moderasi beragama itu bukan sebagai sebuah wacana lagi, tapi menjadi sebuah kebutuhan untuk menjawab, memberikan solusi terhadap efek-efek negatif perilaku hingga menjadi sebuah karakter generasi muda kita. Kita ketahui generasi Z hari ini luar biasa kelebihan yang mereka miliki, namun sisi lain yang belum siap dengan media sosial, dengan gadget mereka justru akan terjerumus dalam dunia maya yang gak jelas. Oke, hadir pada kesempatan siang hari ini sahabat podcast Sukma Hati, Bapak Haji Fauzi Nur Hadi SAG MSI, betul Pak ya? Alhamdulillah. Sugeng siang Bapak. Sugeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sehat Bapak? Pangestunipun sehat. Nggih. Nggih. Beliau ini di Kementerian Agama sebagai Kepala Seksi PAIS, ya, Pendidikan Agama Islam. Ya, oke Bapak. Kali ini kita akan dikit bicara ngobrol tentang ada beberapa keresahan yang bisa kita rasakan ya. Di perspektif KPAI, Komite Perlindungan Anak Indonesia itu ternyata ada sejak tahun 2011 sampai 2020-an ke sini itu tercatat ada hampir 37.831 ada tindak kekerasan terhadap anak. Nah, orang lain dewasa kepada si anak, dan yang 2.473 itu bullying sesama anak, kan cukup besar, cukup banyak. Nah, itu dalam konteks kekerasan anak maupun terhadap anak. Yang kedua LIPI, Pak, sebagai lembaga penelitian Indonesia yang terpercaya itu ada terjadinya kekerasan atau terjadinya radikalisme di kalangan pelajar itu dari sekian penelitian karena adanya proses islamisasi yang tertutup dan cenderung tidak mau menerima perspektif Islam yang lain, sehingga mereka radikal dalam konteks pemikiran Islam dia. Nah, ada lagi juga lembaga LAKIP, Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian, ya, bahwa anak-anak di kota Jabodetabek ya hampir 48,9%, nyaris separuh Pak, nyaris separuh di tahun 2011 ke sini, tapi kayaknya cenderungnya turun grafiknya. Itu anak-anak pelajar bersedia melakukan kekerasan atas nama agama, Pak. Nah, dan mulai pasca pandemi ini, mulainya media sosial, sistem belajar jarak jauh dan lain sebagainya, ini memunculkan efek-efek negatif yang kita melihat Kementerian Agama cukup cerdas, cukup memberikan solusi di mana gerakan moderasi beragama ini menjadi mandatori untuk Kementerian Agama hingga tingkat lembaga atau satuan kerja. Oke, kiranya dari keresahan-keresahan itu apa ya Pak, potensi yang dimiliki Kementerian Agama dalam hal ini PAIS, di mana PAIS ini kan juragannya para guru agama yang di sekolah-sekolah formal, di KNAS itu
semuanya sowan ke Bapak. Apa yang diberikan sebagai potensi yang bisa memberikan solusi terhadap keresahan-keresahan tadi. Monggo Pak. Baik, terima kasih. Jadi kalau kita berbicara generasi muda, memang untuk catatan hari ini banyak sekali kasus-kasus yang terjadi di sekitar kita, mungkin bahkan Ya. di sekitar kita. Kemarin ada kejadian-kejadian yang memang di luar dugaan kita. Ya. Bahkan kita mungkin tidak berpikir sampai ke sana. Dari kekerasan, bullying dan sebagainya. Memang kemudian Kementerian Agama ini sudah cukup cerdas dan bahkan sangat cerdas. Dari awal mulai tahun 2020-an ya, itu mulai moderasi itu mulai digalakkan. Dan sebenarnya moderasi itu yang diusung oleh Kementerian Agama itu bukan hanya dalam hal beragama, tapi bagaimana generasi yang selanjutnya itu menjadi generasi yang betul-betul menjadi generasi yang moderat dalam pemikiran, dalam tingkah laku dan lain sebagainya. Kemudian kalau dalam hal kekerasan memang kita sudah punya landasan hukumnya. Ada PMA 73 tahun 2022. Tahun 22. Baru. Iya, baru ya itu mengatur bagaimana bahkan bersiul itu bisa jadi kena pasal hukum loh. Iya. Makanya hati-hati. Oh, termasuk waktu masih pandemi itu Gusman pernah ngasih aturan pengeras suara ini diatur ya di masing-masing. Sampai itu. Jadi PMA 22 tahun 2002 PMA 73 tahun 2022 itu mengatur semuanya bagaimana lembaga pendidikan keagamaan Islam ini harus zero dari segala bentuk kekerasan, bullying dan lain sebagainya. Kemudian kalau kita berbicara pendidikan ya, pendidikan itu memang generasi muda ini tidak lepas dari dunia pendidikan. Ya, pendidikan menjadi salah satu hal yang sangat pokok dan bahkan diutamakan. Bahkan anggaran negara pun kan banyak yang terserap di pendidikan ya. Jadi pendidikan ini menjadi satu hal yang harus kita utamakan meskipun dengan berbagai macam tantangan. Maka kemudian Kementerian Agama dengan potensi yang ada itu harus mampu menjadikan generasi yang akan datang itu juga dalam konteks anak-anak generasi yang siap untuk berkehidupan bermasyarakat dengan pola pikir yang moderat. Nah, kemudian kita sudah mencoba bagaimana kita memasukkan materi-materi moderasi itu dalam dunia pendidikan anak, bagaimana materi-materi itu bisa dilaksanakan, bisa dipraktekkan bahkan. Ini sudah dilaksanakan oleh guru-guru pendidikan agama Islam. Tapi sebenarnya potensi kekayaan kita, tradisi menghormati, tradisi menghargai perbedaan, untuk sesama teman, sesama warga, gotong royong, kebersamaan itu sebenarnya kan udah punya kan kita nih. Iya, sudah lama betul. Itu bukan hal yang baru. Bukan hal yang baru. Jadi ini mungkin hanya menguatkan saja sebenarnya kan. Kalau kita lihat sejarah ya mungkin pesantren itu sudah lama sekali hidup dengan cara moderat kayak seperti itu. Bukan hanya dalam beragama saja, bahkan dalam kehidupan bermasyarakat pun bagaimana penghormatan terhadap orang yang berbeda. Perbedaan itu tentu bukan hanya perbedaan agama ada perbedaan pendapat, ada perbedaan kultur sosial dan sebagainya. Perbedaan pendapatan. Ya betul. Nah ini yang harus kita jaga betul, jangan sampai justru kultur moderat yang sudah lama ini semakin kesini semakin hilang atau bahkan semakin tergerus dengan ada indikasi akan hilang ya tradisi milik kekayaan bangsa kita ini. Dan itu mungkin di antara penyebabnya adalah karena generasi kita sekarang itu lebih dekat dengan gadget dengan yang tidak terkontrol. Ya. Itu masalahnya tidak terkontrol itu. Jadi tentu setelah kita itu kearifan lokal, kerukunan, saling menghormati itu kekayaan yang kita miliki. Tapi ternyata ada kelemahan-kelemahan dalam dunia pendidikan dalam konteks bagaimana membangun moderasi. Kira-kira yang ditemukan di lapangan apa ketika Bapak lakukan sosialisasi itu di workshop, seminar dan sebagainya itu. Apa kata mereka? Jadi sebenarnya mereka juga sudah tahu sih. Yang namanya kita harus moderat, mereka sebenarnya tahu.
tapi mungkin yang paling berat itu memang ada di persoalan gadget dan sebagainya itu. Dunia maya yang semakin tidak terkontrol itu, mereka belum bisa atau bahkan mereka lebih nyaman ketika di hadapannya itu disajikan produk-produk dari media itu yang lebih fun dan lain sebagainya, iya, yang menurut kesenangan mereka sendiri aja. Lah inilah yang menjadi persoalan utama kita hari ini, ya, di antaranya itu. Kalau sisi orang tua, mereka aman-aman aja apa gimana? Resah apa senang apa gimana nih kira-kira? Saya khawatir gini, saya khawatir itu gini malah. Orang tua itu bangga dengan anak yang pintar main gadget ini. Wah, anakku lebih pintar. Iya. Aku aja kalah. Juara game kan gitu. Tapi game-game tertentu dilombain loh. Iya. Dapat duit loh banyak. Iya, bisa memang bayar SPP. kalau di Kementerian Agama sebenarnya sudah ada upaya-upaya sih, ada upaya-upaya bagaimana materi-materi itu pun sudah diatur kan, sudah diatur materi-materi pembelajaran itu sudah diatur semuanya. Cuma kemudian ya itu anak-anak itu lebih senang misalnya dunia-dunia yang fun itu tadi. Jadi mungkin bukan kita menyalahkan, kita bukan menyalahkan situasi ini, tapi bagaimana kita harus mensikapi itu menjadi media sosial, dunia maya, internet itu bisa kita manfaatkan dengan semaksimal mungkin. Itu saja sebenarnya. Jadi tadi kita bicara tentang power yang kita punya, kemudian kelemahan yang ada di lapangan, ya, termasuk orang tua kayaknya juga ada kekalahan di situ, orang tua kewalahan, tanda petik kewalahan mengawasi anak karena kadang bukan hanya orang tua. Siapa itu? Gurunya juga. Loh, kalau guru kan anak udah nggak boleh bawa HP di sekolah, masih disalahin lagi. Di sekolah. Iya, di sekolah. Iya. Tapi lepas dari sekolah mereka juga sangat bebas menggunakan. Ya. Jadi perlu kerjasama yang intens ya guru dan orang tua untuk ngawasi anaknya, membatasi. Kalau larang nggak boleh, nggak bisa deh kayaknya ya. Ya, intinya sebenarnya di kepedulian kayak ini. Kepedulian. Semua orang kepedulian. Harus peduli dengan dunia pendidikan, harus peduli dengan anak-anak kita, harus peduli dengan lingkungan. Ya kan, ini saling mendukung, nggak bisa satu jalan satu, yang lain nggak jalan. Jadi kita akan ketemu dalam kalimat Bapak tentang peluang-peluang. Jadi peluang yang akan kita dapatkan plusnya dari moderasi beragama yang didukung dengan digitalisasi program pendidikan dan informasi bagi anak ini ke depan sebenarnya untuk apa sih? Kalau saya lihat, karena memang ini masif ya dari Kementerian Agama ya, semua akan digerakkan untuk masalah moderasi ini kan. Baik di dunia pendidikan yang kami ampu di sekolah-sekolah ataupun yang di madrasah. Kalau madrasah sih kok saya melihat mereka alim-alim ya. Artinya lebih mudah kan gitu, lebih mudah. Sepertinya. Karena udah bahasa Arab nih, satu udah kayak. Dan di pesantren, apalagi di pesantren, di pesantren saya luar biasa. Saya yang paling masih percaya itu di pesantren. Kalau madrasah itu ya 11-12. Ya tetap percaya. Ya percaya. Ya, saya husnudon, tugas kita kan husnudon. Kalau suudon itu tugasnya serse. Lah, persoalan yang kemudian terbesar itu justru malah ada di sekolah. Sekolah itu tentu sekolah yang jadi wilayah kami dari TK, SD, SMP, SMA, SMK. Itu perkembangannya memang harus betul-betul intens, harus kita perhatikan. Meskipun sekarang ini ada model pembelajaran kurikulum merdeka dan mereka diberi kebebasan untuk mengekspresikan semuanya itu. Maka kemudian saat ini yang menurut saya yang dibutuhkan itu bagaimana anak-anak itu atau siswa-siswa itu biasa dengan diskusi-diskusi. Iya, sehingga mereka terbiasa dengan perbedaan. Oh, saya A itu B dan lain sebagainya, enggak masalah kan gitu. Jadi sudah nggak model lagi kalau pengajian Isra Mi'raj di sekolah ceramah gitu, tapi itu bagiannya orang tua itu. Orang tua ya majelis taklim ya. Kalau anak harus interaktif dan mereka sebagai subjek gitu ya. Iya. Kira-kira. Kita punya stok SDM yang luar biasa, teman-teman penyuluh itu kan luar biasa ya. Saya kira ini bisalah nanti kolaborasi. Meskipun sekarang juga di sekolah-sekolah itu banyak juga yang sekarang sudah bagaimana pendidikan Al-Quran, meskipun dalam tanda tanya baru kebanggaannya itu ketika
di tahfidzul Quran saja, belum sampai ke dalam, tapi itu menjadi sisi atau nilai yang sangat positif yang harus kita sikapi dan harus kita berikan apresiasi juga. Ini bagian dari Luar biasa. bagaimana Kementerian Agama juga mendorong di sekolah-sekolah umum pun ya paling tidak paling iya kan ya? Paling iya Mungkin tidak masih pesimis. Iya. Paling iya kan gitu kan. Harus moderasi itu bagian, atau bagaimana anak-anak zaman sekarang pun punya cara pandang, cara berpikir yang moderat. Ini bagian dari ajaran Al-Qur'an. Kayaknya begitu. Inspiratif ya. Iya, inspiratif bahwa membumikan Al-Qur'an di dunia kekinian dalam dunia pendidikan untuk generasi Z. Luar biasa pemaparan siang hari ini. Oke sahabat Sukma Hati yang berbahagia dimanapun Anda berada, sebuah waktu juga yang membatasi kita, maka kita akan dengar apa closing statement dari Bapak tentang pentingnya moderasi beragama dan pendewasaan bermedia sosial bagi kalangan pelajar. Oke. Menurut saya sih ringkas ya. Iya. Generasi Z itu enggak keren kalau enggak moderat. Enggak keren kalau enggak moderat itu. Generasi Z itu nggak keren kalau nggak moderat. Oke. Luar biasa. Iya. Terima kasih. Begitu sahabat Sukma Hati di mana Anda berada, berakhir pula sesi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk inspirasi hari-hari kita ke depan. Bagi para guru agama di mana Anda berada, inilah tampilan Kementerian Agama memberikan mandatori program moderasi beragama untuk menjawab tantangan pelajar Z atau anak generasi Z di era yang harus semakin moderat dan dewasa. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.